Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Engkau sungguh baik Bapa. Dalam kehidupan kami Engkau selalu setia dan Engkau senantiasa memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di dalam hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman masih semangat puji nama Tuhan? Kita mau makin semangat lagi, kita mau makin bersukacita lagi menyembah nama Tuhan.
percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Bisa katakan amin? Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Gak ada Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap masalah kita kalau bukan Tuhan Yesus. Sebab dialah satu-satunya Tuhan kita yang tak tertandingi. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
menyiapkan hati dan pikiran kita, kita tundukkan kepala kita akan mendengarkan firman Tuhan. Serah
kami masih beriman. Engkau satu-satunya juru selamat kami yang menyelamatkan kami. Dan kuasa-Mu tidak ada bandingnya. Kuasa-Mu terlebih besar dari setiap kuasa lain yang ada di dunia ini, seperti yang sudah kami ajarkan, seperti yang sudah kami pelajari, seperti yang sudah kami imani. Kuasa-Mu tidak terbandingi. Kuasa-Mu tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun. Dan kami percaya kuasa-Mu yang menyelamatkan kami, kuasa-Mu yang menguduskan kami, kuasa-Mu yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami merasakan hadir-Mu. Kami merasakan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Tim PW, tim musik, tim Mulmet, Tamborin yang ada. Dan setiap yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, Engkau memberkati. Talenta yang Tuhan berikan untuk mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghantar kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Silakan Kau berfirman melalui guru-guru kami. Kami siapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Engkau begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Istimewa Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami tidak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila Kau kuduskan telinga kami, Kau kuduskan hati kami, Kau kuduskan pikiran kami, agar setiap taburan firman-Mu yang Kau taburkan melalui hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas anakku ini Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah dari kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini lebih sedikit dari 1 bulan yang lalu kami kesini ya. Ya, karena mungkin ada yang apakah hari ini tanggal 21 April hari Kartini ada acara di sekolah? Ya, kita nggak tahu. Tetapi puji Tuhan bagi anak-anak yang sudah hadir, yang sudah melayani. Dari kelas ini ada 4 anak ya, 4 orang yang melayani singer, puji Tuhan, dan leader ya, dan WL, Tamborin juga. Tamborinnya belum datang ya, belum datang. Puji nama Tuhan. Jadi kita belajar melayani sampai Tuhan datang ya, harus setia sampai Tuhan datang. Nah hari ini anak-anak yang aktif ya, sebentar lagi kan kalian udah kuliah ya, mungkin sebentar lagi kalian kuliah, biasakan untuk mencatat ya, walaupun klik di handphone ya, yang cepat. Nah anak-anak bisa menyanyi di sini ya. Di sini hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus, Gembala yang penuh kuasa dan penuh kemenangan ya. Nah, anak-anak tadi sudah kita nyanyikan nyanyian mengenai kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Kuasanya itu tak tertandingi. Kuasanya lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Demikian juga lebih besar dari kuasa iblis yang akan selalu mengganggu kita, merasuk. Mungkin anak-anak akan dicobai oleh iblis, tetapi kita harus menang. Kita akan menang kalau kita tetap bersama dengan Tuhan ya. Kemenangan itu bukan dari kita tetapi dari Tuhan. Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kita. Tadi ada nyanyian yang mengatakan ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Nah,
Kalau kita di pihak Tuhan, maka kita akan menang. Kenapa kita kadang-kala kalah? Karena kita tidak bersama dengan Tuhan, ya. Sebetulnya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia maha hadir, dia maha selain maha kuasa, dia maha hadir dan maha tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tetapi kita sendirilah yang seringkali meninggalkan Tuhan, ya. Jadi sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda, yang siap untuk menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Di situ tadi Esa membawakan kalau kita dekat dengan Tuhan maka akan apa? Tenang, ya. Ada damai yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam menghadapi musuh-musuh. Tuhan akan selalu beserta dengan kita dan kita akan menjadi pemenang. Nah, anak-anak, di sini dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Orang Gerasa ini dirasuk roh jahat, ya, sehingga dia kadang-kala tidak berpakaian, kadang-kala tinggalnya juga di kuburan oleh orang-orang. Pokoknya dia itu selalu membuat kegaduhan, ya, karena dia dirasuk oleh kuasa kegelapan. Orang-orang di sekitarnya sudah tidak nyaman dengan dia. Dia seringkali dirantai, dibelenggu, tetapi dia dapat melepaskan belenggu itu, ya. Begitu besar kuasa setan yang mempengaruhi dia, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar dan juga dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dapat lepas dari kuasa setan itu? Saat ini kita akan membaca di dalam Alkitab. Di sana ada di dalam 3 Injil sinopsis, di dalam Lukas, Matius, dan Markus. Tetapi di sini kita akan membaca di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 8, anak-anak buka, mulai dari ayat yang ke-26. Kita akan membaca bergantian mulai dari itu ya. Mulai dari Gris, ya, mulai dari Gris. Lukas pasal 8 ayat 26. Ya. Lalu berjalanlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dia sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Stop dulu, ya. Di sini dikatakan bahwa orang tersebut karena dia dirasuk oleh setan, dia sudah tidak mau tinggal di rumah, ya. Jadi tinggalnya itu di dalam kuburan, tidak mau berpakaian, tidak mau tinggal di dalam rumah, tetapi di dalam kuburan, ya, dirasuki oleh setan ini. Ayat yang ke-28. Juga yang melihat Yesus, dia berkata lalu tersungguh di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau mengampuni aku." Dia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjauhinya ia merantai dan membelenggu. Tetapi
akan membaca ayat 33 sampai 36 ya. Silakan anak. Ya, silakan Farel ya. Setelah menjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Sebentar, untuk minta diulangi. Ayo Farel, agak pelan ya. Setelah penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota di kampung-kampung sekitarnya. Ya, nomor ayat 33 udah dibaca kan? Belum. Jadi ayat 33 dulu ya. 33 sudah. Sudah ya? Sudah. Adalah di sana. Sekarang 35. Keluarlah. Coba sekali lagi yang membaca ayat ke-33 dibacakan lagi. Lalu dua dan setelah itu dari orang yang masuk babi itu, orang babi itu terjun dari jurang dalam danau, lalu mati lemas. Ya. Ya, Farel sudah menjaga, sudah membaca. Sekarang sebelahnya Abel ya. Banjurlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah diibatkan setan itu duduk di kaki Yesus. Dia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri dan itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah berasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah diibatkan itu meminta supaya diperkenankan banyak orang. Tapi Yesus menjawab dikatakan, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat kepada atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi suatu kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nama Tuhan. Kita sudah membaca semua bahannya. Ini bahan di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Tetapi ayat hafalannya belum kita baca ya. Nah, Tante mau tanya dulu kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang ingin menang? Ingin menang di dalam pertandingan, menang di dalam pergumulan, menang di dalam segala hal. Siapa yang ingin menjadi pemenang? Angkat tangannya. Kayaknya malu-malu ini. Semua ingin menang tetapi untuk angkat tangan susah. Ya. Nah, sekarang Tante mau tanya, siapa yang tidak ingin menang? Tidak ada ya, berarti semua ingin menang. Tante Deborah, minta tolong 2 menit ini menyanyikan "Ku Menang, Menang" bersama Yesus Tuhan. Bersama dengan anak-anak, Tante Deborah yang akan. Karena lagu ini sudah lama tidak dinyanyikan oleh remaja, seringnya dinyanyikan oleh anak-anak dan biasanya pada kenaikan Tuhan Yesus nanti akan dinyanyikan ya, dipilih oleh WL. Yuk, kita nyanyikan. Kenal nggak lagu ini? Ini sudah lama. Yuk kita nyanyi ya. Ya. Ku menang 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih Bu Deborah ya. Puji nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa haleluya dia bangkit, haleluya dia menang, haleluya dia naik
nama Tuhan. Untuk kita memperoleh kemenangan, maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berjanji Dia akan selalu menyertai orang-orang yang mau bekerja untuk Dia, orang-orang yang mau selalu menyertai orang-orang yang di dalam persoalan, di dalam kesulitan, di dalam bekerja untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan itu maha hadir, ya. Nah, anak-anak, kita akan baca ayat hafalannya, Matius 28 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Yuk kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang sebetulnya 18b padaku. Sebetulnya ayat hafalannya ayat yang ke-20 kayaknya. 18 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan itu penuh dengan kuasa. Ada 3 sifat Allah yang kita harus ingat. Tuhan penuh kuasa. Dalam bahasa Latin dikatakan omnipotent, ya. Tuhan itu maha kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Kuasanya Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kuasa apapun. Tidak dapat dibandingkan dengan kuasa apapun. Anak-anak harus menyadari ini. Jika kita menghadapi suatu persoalan, kita ingat Tuhan itu lebih kuasa daripada persoalan kita. Jika kita misalnya menghadapi sakit penyakit, kita juga harus beriman. Tuhan itu lebih berkuasa dari sakit penyakitku, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit lenyap. Haleluya. Dan segala kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan. Selain itu Tuhan selalu maha hadir. Dia selalu beserta dengan kita. Kita tidak usah takut menghadapi apapun, menghadapi kuasa setan, karena Tuhan itu omnipresent, ya, namanya omnipresent. Nah, Tuhan selalu maha hadir. Dan yang terakhir adalah Tuhan maha tahu. Tuhan omniscience. Dia maha tahu. Dia menyertai kehidupan kita, dan Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena Dia itu lebih tahu daripada diri kita sendiri, ya. Tuhan itu maha tahu. Nah, sebab itu anak-anak, dalam perjalanan hidup kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang bukan roh penakut, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi roh yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab itu anak-anak lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam kehidupan orang dewasa ini, dia dikuasai oleh kuasa setan, seperti tadi yang telah dibaca di dalam ayat yang ke-29, kalau nggak salah, ya, ini kan. Ia berkata demikian sebab Yesus memberitakan roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi orang ini datang kepada Yesus, dan Yesus memerintah agar roh jahat itu keluar dari orang itu, dari orang tersebut. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, ya. Tetapi ia memutuskan segala penjahat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Nah, anak-anak, setan itu memang ingin menyiksa seorang yang dirasuknya, ya. Oleh sebab itu, kita jangan memberi seperti minggu yang lalu dikatakan, kita jangan memberi tempat kepada iblis, ya, dan jangan memberi celah, jangan memberi satu kesempatan kepada dia. Kita harus melawan dia, ya. Nah, dan kita diberi kuasa oleh Tuhan, ya. Berserta dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang besar. Nah, anak-anak di zaman sekarang ini mungkin kita tidak melihat kuasa setan
yang seperti ini mungkin agak jarang kita temui, tetapi di dalam hal-hal yang lain setan itu mempunyai senjata, yaitu tipu muslihat. Ya. Ingat anak-anak zaman perjanjian lama, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ialah siapa? Siapa anak-anak? Menjawab aja, nggak bakalan dikurangi 100. Ya, Hawa ya. Dia itu dirayu di apa namanya itu dibujuk oleh si iblis dengan kata-kata yang manis. Kemudian iblis ini pandai ya, tipu muslihatnya dia itu, dia membalik-balikan kata Tuhan, kata-kata firman Tuhan. Jadi maksudnya kalau firman Tuhan mengatakan begini sama iblis dibalik ya, dia berbuat seperti itu. Dan oleh Hawa juga mungkin kadang-kadang ya iblis itu mengganggu kita dengan kata-kata yang penuh dengan logika mungkin ya. Mungkin masuk ke dalam otak kita, sehingga pada waktu itu juga Hawa melihat, oh benar ya, buah yang Tuhan larang itu sebetulnya tidak boleh dipetik karena memang bagus kelihatannya. Pegang aja dulu, dipegang ini, lama-lama dipetik, lama-lama dimakan ya. Nah itu kesempatan yang diberikan kepada iblis ya. Mula-mula dilihat dulu, dipegang dulu, kemudian dipetik, dimakan. Setelah itu diberikan kepada suaminya ya. Nah, anak-anak, itulah tipu muslihat iblis. Mungkin anak-anak diganggu, dirasuk mulai dirasuk oleh setan. Misalnya dengan cara yang lebih zaman now, kata tante itu Tante Suryani ya. Melalui TikTok, melalui YouTube, dia sedikit-sedikit yang ini diklik dulu, anak-anak nanti kalau udah diklik ada kelanjutannya lagi yang lain-lain. Nah itulah sangat berbahaya ya. Oleh sebab itu jangan memberi hati kita kepada iblis ya, kepada setan. Jangan memberi celah kepada mereka. Jadi lawanlah si iblis itu dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ini kalau anak-anak mau tahu ini tentang Matius 28 ayat 18 ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ya. Di sini dikatakan kamu akan di sini bentar ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, di sini ada kelanjutannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan ya, tidak takut menghadapi apapun di dalam dunia ini, karena kita mengetahui Tuhan beserta dengan kita. Anak-anak, kalau Tante lihat itu di dalam Markus ya, maaf, ayat yang sinopsis dengan Markus 18 ini, Markus 16 itu lebih jelas. Tante Sudani maaf ya, saya kemukakan nomor Markus 16 ayat 17 teman-teman lihat. Di situ ada dengan jelas ada setannya ya. Jadi ini adalah Injil yang sama, tapi di dalam beda penulisnya ya. Maksudnya Injil tetapi beda penulisnya. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-17 ya. Nah, tanda-tanda ini Markus 16 ayat 17. Di sini dikatakan Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di sini dikatakan bahwa mereka akan mengusir
Jadi kita akan diajari untuk melihat kuasa Tuhan yang sangat besar, ya. Tuhan itu omnipoten, jadi sangat besar kuasanya, sangat berkuasa, maha kuasa Tuhan itu. Kita tidak usah takut menghadapi apapun yang kita hadapi, karena Tuhan beserta dengan kita. Karena kita memiliki kuasa yang berasal dari Tuhan, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu bersama dengan kita. Bagaimana orang di Gerasa ini bisa dilepaskan dari setan? Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan dia dari kuasa setan itu, dari kerasukannya, ya. Nah, sebelumnya juga kita baca di dalam ayat di atas, di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan bisa merendahkan air danau, ya. Bagaimana Tuhan merendahkan, meneduhkan danau itu, ya. Nah, anak-anak, kita melihat kuasa Tuhan tak terbatas, kuasa Tuhan sangat besar. Dia dapat menyembuhkan kita, dia dapat mengusir setan, dia dapat merendahkan air danau yang sedang tidak teduh. Segala kuasa ada di dalam tangan dia, ya. Nah, anak-anak, orang Gerasa ini kemudian dibebaskan, dan si setannya itu minta, aku jangan dimasukin ke dalam jurang maut itu, ya, tetapi aku masuk aja ke dalam babi, katanya dia. Nah, tetapi kalau anak-anak sudah membaca, babi ini juga kemudian terjun, ya, ke dalam danau tersebut. Nah, anak-anak, di sini dikatakan setan itu banyak, ya, jumlahnya di sini dikatakan 2000 ekor babi terjun ke dalam danau. Kalau ada 3000 berarti 3000 juga kena, ya, kalau karena mereka itu mengatakan, siapa namamu? Aku adalah legion, ya, banyak, ya. Nah, anak-anak, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, misalnya anak-anak pernah dibully oleh teman, setan mengatakan apa? Ayo balas lagi dengan kemudian. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan kita tidak boleh berbuat kejahatan, ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi anak-anak bisa membaca Alkitab setiap hari, anak-anak bisa menemukan itu, ya. Segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dapat ditangkis, ya, dapat, karena ada kuasa, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang mengajarkan kita perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, ya, mengingatkan kita akan firman Allah, Roh Kudus itu. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tadi telah dinyanyikan oleh kita bersama, dan Tuhan Yesus sudah menang atas, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang, sudah naik ke surga, dan Roh Kudus sudah menyertai kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sangat baik bagi kita, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Di nama Tuhan, tentu sudah nih kita waktu 5 menit. Anak-anak buka bukunya. Tentu ini akan memberikan 3 pertanyaan saja. Ya. Nomor 1. Oke, sudah siap? Sudah. Siapa yang tahu? Ya. Mudah, sangat mudah pertanyaannya. Nomor 1, refrain dari nyanyian tadi yang dinyanyikan oleh Ibu Sudiani dengan kita bersama adalah Haleluya, dia titik-titik, dia titik-titik, dia titik-titik, ada 3, ya. Ayo tulis. Nomor Haleluya, dia ada 3 atau 4, boleh ditulis semuanya. Senyum-senyum biar kelihatan. Ayo tulis, Abel gak punya pulpen, ya? Oh, gak punya pulpen. Ini
semua? Ya. Nah, nomor 2 pertanyaannya adalah, udah kan? Semua nomor 1 itu. Nomor 2, pertanyaannya, zaman now, iblis itu merasuk melalui apa dan bagaimana perbuatannya? Apa kan tulisan zaman now? Ya, kalau kejadian lama kan dia merayu kepada Hawa itu, oh ini mas Bobita, oh iya benar Tuhan saya bagus. Mungkin ada perbuatan iblis yang lain sebagai pertanyaan, sebagai pengalaman kalian, boleh silakan. Sosial media. Tante Yuni tambahkan ya, ada yang lupa tadi. Mungkin iblis itu akan merasuk ke dalam pikiran kita lewat kebencian, lewat dendam, lewat sakit ya. Nah itu semua anak-anak harus kita lawan, kita kan ingin menang ya. Sebab itu kita harus berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita apabila ada kebencian, ada kepahitan hati, ada dendam di dalam diri kita, sehingga kita hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman. Oke, sudah selesai ya. Nah, nomor 3 terakhir, ada sifat Allah yang tadi Tante Yuni katakan di dalam bahasa Latin tadi, omnipoten itu yang pertama ya, Tuhan Allah Maha Kuasa. Tetapi yang kedua dan ketiga boleh kalian tulis. Tulis dengan artinya. Omnipoten Maha Kuasa, terus Maha ada 3 ya. Maha. Udah selesai. Dari menit baru 4 menit, baru 3 menit. Anda boleh Google orang? Berikan bukunya kepada teman-teman. Sebelah sini nanti kalian ya. Sampai hitungan 5 digeser. Ada yang tanya soal kerja, Bu. Menyebutkan ada sifat Allah, dan nomor 1 adalah omnipoten. Omnipoten itu Allah Maha Kuasa. Kemudian ada sifat yang kedua, omni-titik untuk Maha titik-titik, omni-titik-titik Maha titik-titik. Yuk berikan Tante Yuni akan bahas dan kalian menilai geser 5 kali ya. Soalnya saya akan menjawab ya, kalian mau dijawab.
Yuk dicocokkan, silakan Bu Yuni. Ya saya terima aja. Hanya jawaban. Berikan. Ayo, sudah digeser belum? Sudah sampai Belum. Yuk, geser. Ini 5 kali. Yang di depan jadi berulang. Ke kiri, ke kiri. Yo. Ayo, sekarang belakang. Belakang sendiri ya. Pokoknya 5. Pokoknya nggak pegang dia sendiri. Pokoknya masa si anak TK aja bisa loh ini. Anak TK aja saling mulai berdua bisa. Ini kenapa? Kalau bisa. Siapa yang belum dapat? Coba kalau kelebihan. Ada yang belum dapat? Sampai belum menerima buku untuk dikoreksi? Rosi. Ya udah. Nomor 1 jawabannya coba. Bacakan jawaban yang dipegang oleh Joyce. Ya, itu jawabannya ya. Tapi kali ini katakan boleh juga oleh Pak ya. Haleluya dia bangkit, haleluya dia menang, haleluya dia naik. Siapa yang salah? Hidup. Haleluya dia bangkit, hidup, naik. Oh, ya. Haleluya dia bangkit, haleluya dia naik. Gak apa-apa, kalau memang gak menang. Bangkit, haleluya dia hidup, dia naik. Kalau lagunya bangkit, hidup, naik. Dia bangkit. Nggak apa-apa kalau yang Tante Yuni tadi bilangnya dia menang ya. Dia hidup. Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia menang ya. Itu nyanyiannya. Oh, terus ya. Semua yang diperiksa ada yang salah. Coba anak-anak lihat. Betul semua kan? Kumpul deh kok. Gak ada yang salah ya kali ini ya. Terus nomor 2. Nomor 2 saya ingin bacakan jawaban yang dipegang oleh Jerry. Coba itu bacakan. Nomor 2 ya. Ayo tinggal bacaannya orang lain. Sosial media kebencian dan dendam. Terus bacakan punya yang dekat. Ya, oleh Yaya apa ya? Karisa. Ya, pakai gadget ya. Jadi anak-anak bisa dirasuk. Jadi lebih hati-hati ya. Harus waspada dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis ya. Oleh sebab itu kita harus berlindung karena Tuhan itu akan
jauh daripada Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Nomor 3. Oke. Baca yang diperiksa oleh Stephen. Tuhan mah tahu. Apa? Oh. Berarti yang jawabnya. Oke. Omniscient. Ya. Ya Tuhan maha tahu. Ya Tuhan maha adil apa? Tulisannya bener Om Ibnu. Mungkin tadi sudah dituliskan jadi ya anak lupa. Anak boleh yang itu. Science. Sains aja biasa nggak? Oh, sains aja biasa. Omniscience ya. Terus yang satunya apa? Ada ini. Nggak ada. Nggak ada. Ya, present ya. Nah, anak-anak cukup sekian. Terima kasih untuk perhatian kalian. Biarlah kita selalu waspada dan kita mengingat terus bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Iblis itu banyak dengan tipu muslihat. Marilah kita datang kepada Tuhan agar kita memperoleh kemenangan dan perlindungan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang boleh dulunya nanti dikumpulkan teman-teman. Senjatanya itu bukan yang menakutkan, bukan parang, bukan baca angker, bukan merah dengan tanduk itu bukan. Tetapi senjatanya apa? Senjata andalan itu apa? Halo, sampai sudah terus gede banget ini loh. Senjatanya apa? Tipu muslihat. Jadi senjatanya itu ya tukang tipu. Kalau lu nggak ngerokok, nggak maju lu. Kalau nggak berani coba narkoba, nggak maju. Coba dulu sedikit aja. Narkoba itu menenangkan, membuat kamu fresh, membuat kamu lebih merasa tenang. Itu tipu muslim. Jadi hati-hati. Dan mungkin satu yang berbau seniman, berbau seni, bukan seniman, yang berbau seni yang sekarang sepertinya dipakai pemerintah setempat untuk menjadikan kearifan lokal. Apa? Jadilah, benar nggak? Sekarang lebih sering kok, lebih sering kalau ada acara, ada jadilan, ada acara, ada jadilan. Pemerintah setempat mengangkat itu menjadi seni yang mengangkat kearifan lokal. Hati-hati, pemain jadilan itu juga karena dirasuk bisa makan beling, bisa makan api, bisa dan sebagainya, melakukan hal yang tidak wajar. Hati-hati dengan kuasa iblis yang bisa merasuk secara fisik maupun secara mental. Tuhan memberkati kita. Terus berdoa, hanya dekat dengan alam, kita merasa tenang, ada pimpinan, ada perlindungan, dan kuasa Tuhan ada kemana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu. Kami adalah jiwa-jiwa yang berharga di depan Engkau, sehingga ketika orang yang dirasuk setan yang dirasai Engkau bebaskan, nilai orang itu sangat tinggi, value dari orang itu sangat tinggi karena Engkau menganggap orang itu sangat berharga, mengalahkan dan mungkin nilainya lebih dari harga 2.000 ekor babi, karena kami adalah orang yang benar. Kau menebus kami dengan darah yang mahal, Kau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga tidak ada kuasa lain di hidup kami. Pegang terus hidup kami dalam genggaman. Jangan lepaskan kami, terus Tuhan jagai kami ada dalam perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Tuhan Ibu Juni yang sudah melayani dalam firman-Mu, Kau memberkati dalam setiap kegiatan, dalam keluarga, dalam pelayanan dengan segala kebaikan. Pertemukan kami minggu depan dengan kasih-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang tidak datang karena sakit Engkau sembuhkan, karena malas Engkau bangunkan iman mereka.
apapun alasan yang lain bersama dengan mereka. Kami mengucap syukur senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.